Coba bayangkan oleh kalian, seorang gadis muda sedang berdiri sendirian di pinggir jalan raya yang gelap di tengah malam. Tak ada lampu, tak ada orang, hanya dia dan malam yang sunyi. Kamera pun mengambil satu foto terakhir darinya, dan gaun putihnya memantulkan cahaya pada lampu mobil. Itu adalah kali terakhir dunia melihatnya hidup-hidup. Tapi pertanyaannya, kenapa dia ditinggalkan di sana? Dan siapa yang sebenarnya ingin dia hilang selamanya? Kasus ini pun juga menuai kontroversi di Meksiko dan memicu demo besar-besaran. Bagaimana tentang kisahnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Seorang gadis itu bernama Debanhi Susana Escobar Bazal II yang lahir pada 4 September 2003. Ia adalah seorang mahasiswa hukum, putri angkat dari Mario Escobar dan Dolores Bazal II yang tinggal di Nuevo León, Meksiko. Ia juga dikenal cerdas, ceria, penuh semangat, dan baru saja masuk ke jurusan hukum. Ia juga bercita-cita untuk memperjuangkan keadilan. Namun, ironisnya, karena justru keadilanlah yang paling mengkhianatinya nanti. Pada malam itu, tepatnya pada tanggal 8 April 2022, Debanhi memutuskan untuk pergi ke pesta bersama dua temannya. Lokasinya pun tak jauh, dan awalnya semuanya terlihat normal. Tapi, ada satu hal yang tidak biasa pada malam itu. Kedua temannya pergi meninggalkannya di tengah pesta dan menyuruh seorang sopir taksi untuk menjemput Debanhi dan mengantarkannya pulang. Sopir itu pun bukan orang asing. Ia adalah bagian dari layanan taksi yang dikenal oleh keluarga Debanhi. Tapi yang terjadi selanjutnya sungguh aneh dan mencengangkan. Menurut si sopir, Debanhi tiba-tiba bersikap tidak rasional di mobil. Lalu ia pun mengklaim bahwa Debanhi meminta untuk turun. Disinilah foto itu pun diambil. Sebuah gambar yang membekas di benak semua orang. Debanhi berdiri sendiri di pinggir jalan tol, tepatnya pada jam 5 pagi dengan ekspresi kosong, tanpa ponsel, tanpa bantuan, dan seolah foto itu dia sudah lenyap. Keluarga Debanhi pun segera melapor ke polisi. Ayahnya, Mario Escobar, bergerak sendiri, menyebarkan selebaran, meminta bantuan media, dan menggali setiap petunjuk. De haber cerrado, o sea, lo hicieron ayer 4 días después de que encuentran a Debanhi. Lo debieron de haber hecho hace 15 días. Exactamente. Hace 15 días. Exacto. Y eso es la molestia. Nosotros, cuando estuvimos en la búsqueda, en el campo, que siempre fui muy respetuoso de las autoridades, siempre les di su lugar, siempre fui muy hermético, muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque realmente no teníamos nada. O yo no sabía que teníamos nada. Y en ese aspecto, cuando Samuel pone a disposición más de 200 elementos, el licenciado que lleva el caso, Rodolfo Salinas, puntualizo, no supo manejar la estrategia. Tienes a tu cargo 200 elementos, o 100 o 50, los que tengas, tenías la gente disponible, no delegaste. Me consta que no delegó a la comisión de búsqueda local. Dalam 2 minggu berikutnya, publik Meksiko pun menyaksikan satu dari sekian banyak cerita tragis seorang ayah mencari anak gadisnya di tengah negara yang penuh kekerasan terhadap perempuan. Karena penghilangan dan kematian terjadi dalam konteks kritis meningkatnya penghilangan paksa perempuan di Meksiko. Sebagian besar perempuan yang hilang adalah anak perempuan dan remaja berusia
berusia antara 10 sampai 19 tahun. Dan dalam 50 tahun terakhir, 1790 perempuan dilaporkan telah hilang. 90% diantaranya dilaporkan setelah tahun 2010. Sementara pada tahun 2022 ada 52 perempuan korban kejahatan ini di Nuevo León menurut laporan resmi. Sementara polisi masih berusaha mencari, atau lebih tepatnya berpura-pura mencari. Mengapa begitu? Karena kasus ini sudah banyak terjadi dan hasilnya pun nihil. Para warga Meksiko pun menuntut dan meminta keadilan. Dan ya, kembali lagi ke kasus Debanhi di Hotel Nueva Castilla, tempat terakhir Debanhi terlihat mendekat, juga diperiksa. Tapi ujar petugas kepolisian, ia tidak menemukan apa-apa hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, tepatnya 13 hari kemudian, jasad Debanhi ditemukan. Tragis dan naasnya, tubuh Debanhi ditemukan di dalam tangki air beton bekas di halaman belakang Hotel Nueva Castilla. Ternyata hanya beberapa meter dari lokasi terakhirnya. Tangki itu pun sudah diperiksa oleh polisi sebelumnya. Lalu, bagaimana bisa mereka baru menemukan jasad Debanhi di situ? Awalnya pun pihak kepolisian berkata dia terjatuh secara tidak sengaja ke dalam tangki. Tapi ada satu masalah besar dengan klaim itu. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka serius di kepala, tanda-tanda kekerasan. Bahkan keluarga Debanhi pun menyewa ahli forensik independen yang menyimpulkan bahwa Debanhi tidak jatuh. Dia jelas-jelas dipukul dan dimasukkan ke sana. Akhirnya, setelah diinvestigasi lebih lanjut, kebohongan pun mulai terbongkar. Polisi mengubah versi cerita mereka lebih dari 3 kali. Kamera CCTV hotel yang semula disembunyikan akhirnya pun dirilis, menunjukkan Debanhi berjalan sendirian di area hotel tapi tak pernah terlihat keluar. Lalu, siapa yang menutupinya? Orang-orang pun banyak bertanya, apa sopir itu benar-benar mengatakan semuanya? Kenapa juga 2 temannya meninggalkan Debanhi? Dan mengapa polisi seolah-olah ingin mengubur kasus ini? Ya, Debanhi bukan satu-satunya, melainkan ratusan perempuan di Meksiko menghilang atau dibunuh setiap tahun, seperti data resmi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kasus Debanhi ini menjadi simbol ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender yang parah di negeri itu. Keluarga Debanhi pun menolak menyerah. Ayahnya terus berbicara kepada media, mendesak presiden hingga jaksa agung turun tangan. Tapi tetap saja, tak satu pun orang ditangkap. Bukti CCTV menghilang, jejak digital dihapus, dan bahkan sanksi dibungkam. Jika Debanhi dibunuh, siapa pelakunya? Sopir, staf hotel, atau justru teman-temannya sendiri? Atau juga ada orang lain yang lebih berkuasa yang memastikan suara Debanhi tak pernah terdengar lagi? Tapi satu hal yang pasti, Debanhi tidak mati karena kecelakaan. Ia adalah korban dari sistem yang gagal melindungi, gagal mengusut, dan mungkin saja sengaja menutup-nutupi. Debanhi pun pernah bermimpi menjadi pembela keadilan. Tapi sekarang dia menjadi simbol perjuangan untuk keadilan. Gaun putih yang dulu dikenakannya pada malam itu kini menjadi lambang duka dan kemarahan. Misteri Debanhi belum berakhir sampai sini, tapi kisahnya telah membuka mata dunia sampai kebenaran bisa terungkap. Kita hanya bisa bertanya-tanya, berapa banyak Debanhi lainnya yang tidak akan pernah ditemukan? Gunakan hak suara kalian, bantu untuk di-like dan di-share video ini sebanyak-banyaknya agar kebenaran dari kasus Debanhi bisa terungkap.
Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Serta bagi kalian yang menyukai dan ingin membantu, bantu di like, di share, juga di subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus kriminal misteri berikutnya. Terima kasih.